A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk belajar bersama, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengawali pertemuan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan apa yang sudah biasa kalian biasakan di sekolah. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sengaja hari ini saya buat satu video saja ya untuk 3 kelas. Karena saya merasa punya tanggung jawab, kewajiban untuk memberikan materi ini ke semua kelas. Karena kemarin saya dapat komentar setelah ada kita mengadakan lomba penulisan yang itu tentang menulis cerpen kemarin ya. Wah, itu saya, Pak, anak-anak itu diingatkan lagi soal unsur-unsur kebahasaan. Nah, kali ini memang ini asalnya dari materi kelas 7 ya, unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Tapi belum tentu, belum apa ya, kelas 8, kelas 9 sudah mahir menggunakan ini ya. Karena semua unsur kebahasaan yang ada di teks bahasa Indonesia itu, meski ini khusus di teks deskripsi, bukan berarti tidak dipakai di teks-teks yang lain ya, di teks-teks pelajaran di kelas 8 dan kelas 9. Ini penting untuk meyakinkan lagi tentang teori kebahasaan, karena saya tidak ingin di antara kalian ketika nulis itu keliru. Sudah kelas 8, kelas 9 itu masih keliru dalam penulisan koma, penulisan titik, penulisan dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan pelajari 3 bahasa dulu, unsur kebahasaan, agar sama-sama kita mulai ini. Nanti insya Allah kalau unsur kebahasaan saya akan bahas hanya satu video unsur kebahasaan, biar semuanya menerima ya. Karena saya ingin, sebenarnya materinya adalah mengingatkan kembali apa yang sudah kalian pelajari di SD ya. Di SD itu insya Allah sudah dipelajari, tapi ini mengulang kembali, jangan-jangan sudah lupa. Apa buktinya? Ketika suruh nulis itu belum tepat sesuai dengan EYD atau PUB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi itu ya. Sengaja saya hanya tampilkan dengan layar seperti ini. Nah, biasanya seperti ini itu bisa merangsang daya imajinasi ya, theater of mind katanya. Seperti halnya kalian mendengarkan radio ataupun model-model podcast yang lain. Ada yang namanya istilah theater of mind, menghidupkan imajinasi dalam. Nah, ketika kalian mendengarkan suara saya, mudah-mudahan kalian juga bisa membayangkan saya. Itu ya. Baik, hari ini kita akan coba mulai dari yang pertama adalah unsur kebahasaan yang dinamakan dengan cerapan panca indera. Mohon maaf, layarnya belum jalan. Kok belum jalan? Sebentar, harap bersabar, nungguin ya, kayak video-video di TikTok. Belum jalan. Nah,
Ini ya. Jadi ya kita mulai dengan cerapan panca indera. Ada yang pernah tahu ini? Ada yang pernah tahu materi ini? Kalau sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum, saya ingatkan lagi. Kita awali dengan kata cerap itu dulu. Kata dasarnya cerapan itu, kalau cerapan ada kata sendiri, panca indera ada sendiri. Cerapan panca indera. Kalau panca indera insya Allah sudah paham. Ya, kalau belum paham, ini saya ingatkan, panca indera itu indera penciuman, penglihatan, pendengaran, perasa, dan peraba. Itu panca indera. Nah, kita fokus ke cerapannya. Cerapan berasal dari kata dasar cerap. Ya, itu acuh yang berarti memperhatikan, kurang tidak mencerap. Kalau ditambah dengan awalan me, jadinya kata mencerap. Mencerap bermakna satu, memperhatikan, titik koma, menaruh minat kepada. Nah, yang nomor dua, menerima sesuatu dalam hati, mengambil intisari dari suatu kejadian dan sebagainya dengan indera. Nah, ini kita fokus pada pemaknaan yang kedua ya, yang ini. Yang kedua, yang ini ya. Dengan indera seperti penglihatan, pendengaran, dan menanggap. Penglihatan dan pendengaran atau menanggap ya, ini makna yang lain. Tercerap dapat dicerap dengan indera. Nah, ini masih berkaitan. Cerapan cerapan ini berarti sudah masuk ke ini. Sesuatu yang dicerap atau yang diterima dengan indera. Diterima dengan indera. Tanggapan, penglihatan suatu objek mengakibatkan timbulnya kata panjang, pendek, besar, kecil, dan sebagainya. Tapi kalau makna pencerapan proses, cara pembuatan mencerap itu kalau misalkan. Nah, ini kita bahas tentang cerapannya dulu. Pengertian ini, pembahasan ini saya ambil dari kamus online, Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Ini ya, di linknya di sini bisa. Kalian kalau mau cari makna kata bisa langsung di kbbi.web.id, di situ semua. Jangan alasan kalau misalnya nggak punya kamus bahasa Indonesia. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kamus ada di tangan kalian atau HP laptop kalian. Jadi jangan beralasan untuk tidak menambah pengetahuan. Itu kata cerapan ya. Sudah terbayang maknanya? Jadi sesuatu yang dicerap atau yang diterima dengan indera penglihatan dan pendengaran ya. Jadi atau nanti juga ada perasa dan lain-lain. Misal kita lanjutkan. Nah, macam cerapan panca indera ada 3 kalau dalam buku bahasa Indonesia. Macamnya adalah 1, seolah-olah kita melihat, seolah-olah mendengar, seolah-olah merasakan ya. Yang pertama adalah seolah-olah kita melihat, mendengar, dan merasakan. Ini di kelas 7 sebelumnya sudah saya bahas. Bahkan kelas 8 dan kelas 9 juga sebenarnya sudah pernah menerima materi ini. Jadi kata cerapan itu adalah kata atau kalimat yang menimbulkan rasa seolah-olah baru dikaitkan dengan indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Contoh apa namanya? Contoh kalimatnya pantai panjang dengan pasir putih. Bisa diterima dengan indera apa? Indera penglihatan atau indera mata kita. Ya, jadi pantai panjang dengan pasir putih. Di mana letak seolah-olah kita melihatnya adalah di pasir putihnya, atau juga pantai panjang. Kita kan bisa melihat. Padahal sekarang kalau misalkan saya baca pantai panjang dengan pasir putih, nggak ada pantai di sini. Di depan kalian juga nggak ada pantai. Tapi dengan kalimat ini kita bisa membayangkan. Theater of mind kita bisa main, ya. Imajinasi kita main. Tiba-tiba kita bisa membayangkan sebuah pantai yang panjang dengan pasir putih. Nah, itu maksudnya cerapan panca indera. Yang kedua, seolah-olah mendengar. Coba kalimat. Debur ombak pantai terdengar berirama. Tidak melihat pantai, tapi ada debur ombak. Debur ombak itu kita bisa
bisa diterima oleh panca indera pendengaran kita, debur ombak, buar, duar, duar, gitu ya. Itu debur ombak. Debur ombak pantai terdengar berirama, apalagi terdengar, jelas ini terdengar berirama. Ya, jadi ini sudah menggunakan majas ya di sini. Debur ombak pantai. Tidak ada pantai, tetapi kita bisa seolah-olah kita mendengarkan ombak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, seolah merasakan udara sangat terasa segar. Bagaimana kita bisa menerima ini? Oleh indera perasa kita. Misal kulit terasa segar gitu. Penciuman kita itu terasa segar gitu. Jadi ini beberapa macam cerapan panca indera. Ya, jadi seolah-olah kata yang seolah-olah langsung dimasuk ke atau diterima oleh panca indera. Itu yang pertama. Baik, inilah unsur kebahasaan yang kedua, yaitu tentang penggunaan kata dasar yang diawali oleh huruf K, P, T, dan S. P, Q, R, S, T. Harusnya S dulu ya. K, P, S, T. Ya, jadi P, Q, R, S, T. Jadi kita akan mempelajari kata dasar yang diawali K, P, T, S. Apanya sih yang harus dipelajari? Nah, jadi gini loh. Dari kata dasar itu yang diawali dengan huruf ini, ketika mendapatkan awalan kata me. Apa ini? Coba kita perhatikan ilustrasi ini ya. Ini saya ambil dari buku yang ada di kelas 7, kemudian juga ada biasanya sumber belajar kalian. Biasanya kalau cari jawaban soal itu biasanya di sumber ini pasti ada gitu loh. Jadi apapun itu, apa sumbernya kalian pasti tahu itu di mana ya. Misal kita awali dengan kalimat Ugi Agustono memprakarsai cinta. Coba dalam kurung, n besar plus prakarsai. Nah, kita fonem P Indonesia dengan cara menuliskan tidak luluh karena setelah awalan ini ada yang kepotong sepertinya kalimatnya. Ya. Jadi maksudnya adalah kita lanjutkan. Diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kata PR yang merupakan klaster. Pantai Karimun Jawa sungguh mempesona. Huruf P luluh menjadi memesona. Menjadi M karena setelah awalan ini ya. Setelah awalan yang ini, yang setelah awalan ini P-nya dilanjutkan dengan fonem atau huruf konsonan. Jadi luluh atau melebur, jadinya memesona. Maksudnya begitu. Kalau yang atas itu diikuti dengan PR. PR ini setelah kan P. Mohon maaf, kembali dulu. Setelah kan P. Kalau di bawah ini huruf vokal, tapi kalau ini huruf konsonan. Kalau setelah dan P adalah huruf konsonan, itu tidak luluh. Tetap jadi memprakarsai. Misal juga ada kata kritik. Kata dasarnya kritik. Ya kalau ini kan P. Kata awal huruf awalnya P. Yang K sekarang kritik. Bukan mengkritik tapi mengkritik karena KR setelah ada KR, mengkritik. Jadi itu ya. Tapi kalau dia setelah huruf awal di kata dasar itu adalah huruf vokal, baik E ataupun A, I, U, E, O, itu luluh. Seperti
kata pesona, jadinya memesona. Misal ada pajang, kalau diawali dengan awalan me, jadinya memajang, jadi p-nya hilang, melebur atau luluh dia. Jadi itu ya maksudnya dari keterangan ini. Kemudian keterangan kedua, kata yang diawali oleh KTSP atau diberi awalan me akan mengalami nasalisasi atau persengawan nah yang akan menjadi NY, M, N, dan NG. Jadi itu ya. Jadi contohnya ada kata dasar pesona, ketik, sapu, dan tinju. Ya, sapu dapat kata awalan men, p, itu jadinya nasalisasinya, persengawannya menjadi m. Jadinya bukan mempesona, tapi memesona. Misal kata ada lagi pajang tadi, jadinya memajang, p-nya jadi m. Gitu loh ya. Jadi itu. Yang kedua, kalau k itu jadinya ng atau ng ya, mengetik, dari kata ketik. Misal kata lain, kata kerja lain yang diawali dengan k, apa ya? Ketik, apa namanya? Kuliah. Kuliah misal. Jadi kata kuliah. Misal kata dasarnya menguliah. Misal kata kalimatnya adalah yang kita ganti yang jangan iya menguliah ya, jadi akhirnya. Jadi menguliahi misal begitu. Kemudian yang S itu jadinya NY. Jadi kata sapu jadi kata menyapu. Kemudian tinju itu jadi N. Meninju. Misal selain kata tinju ada namanya apa namanya? Coba nanti kalian cari kata dasar yang lain dari P, K, S, dan T yang sehingga persengawannya menjadi M, NG, NY, dan N. Itu beberapa keterangannya. Penjelasan. Kata yang diawali konsonan KTSP, kata yang diawali dengan konsonan KTSP, kata dasar ya, akan mengalami persengawan hanya bila setelah kata itu diikuti huruf vokal. Maksudnya setelah KTSP ini ada A, I, U, E, O. Itu sengau. Sengaunya ke mana? Menjadi M, NG, NY. Ini rumusnya. Kalau dalam matematika ada rumus, bahasa Indonesia juga ada rumus. Tidak boleh keluar dari rumus ini. Bila KTSP diikuti oleh konsonan, maka tidak terjadi perubahan kata dasar. Misal K. Ini maksudnya KTSP, KT ini, konsonan ini yang R sama R ini loh. Ya, jadi tidak mengalami perubahan, tidak mengalami persengawan, tetapi tetap mengkritik, mentraktir. Jadi begitu ya. Jadi perubahannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata di dan ke. Ini yang insya Allah terakhir. Yang kedua apa tadi? Saya ingatkan lagi. Cerapan panca indera. Yang kedua adalah penggunaan kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, P. Itu ya. Nah, yang ketiga adalah penggunaan kata di dan ke. Ini yang paling rumit karena tidak dipelajari dulu ya. Di dalam bahasa Indonesia, di dan ke itu ada dua status biasanya. Biasanya dia berstatus sebagai awalan atau juga biasanya berstatus sebagai kata depan. Ya, ada awalan kata depan. Kalau di dan ke masuk kata awalan, dia masuk materi apa misalnya? Awalan. Temannya awalan, ada tengahan atau sisipan dan akhiran. Itu masuk materi apa? Masuk materi imbuhan. Terus itu sudah lalu dipelajari. Kemudian yang lain, di dan ke sebagai kata depan. Nah, kita akan berbicara penulisannya.
Mungkin sudah ada yang tahu, tetapi tidak semua tahu bagaimana menulis di dan ke itu sebagai awalan dan kata depan. Kita cek cara penulisannya. Kalau di, ya, di dan ke sebagai awalan, penulisannya digabung. Digabung ini. Ya, ini dari sini kalau sudah terima materi ini bisa menjelaskan kenapa ini penulisannya digabung, tidak ada spasi. Tapi kalau misalkan di dan ke sebagai kata depan, dia penulisannya dipisah. Wes, ya. Terus kemudian bagaimana cara membedakannya awalan dan kata depan? Bingung enggak? Jadi di dan ke bisa berstatus sebagai awalan, bisa berstatus sebagai kata depan. Kalau dia awalan, tulisannya digabung. Kalau kata depan, itu dipisah. Ini rumus juga. Terus bagaimana membedakan? Nih ada salah ilustrasi. Ini saya ambil dari salah satu website. Sebenarnya mengidentifikasi di sebagai awalan dan sebagai kata depan cukup mudah. Nanti mudah setelah menerima materi ini. Kita dapat mengujinya dengan mengubah di menjadi me, mem, men, dan meng. Jadi di ini sebagai awalan bisa diubah dengan awalan yang lain seperti me, mem, men, dan meng. Ya, misal kita lanjut. Bila kata yang diikuti bentuk di dapat berubah menjadi me, mem, men, dan meng, pertanda bahwa di pada bentuk itu merupakan awalan sehingga harus dirangkai atau digabung penulisannya. Itu maksudnya penjelasannya, paham ya? Jadi di ini kalau sebagai awalan dia dapat diubah dengan macam-macam awalan ini. Gitu ya. Kita lanjut. Namun ini kebalikannya. Bila tidak berterima setelah diubah, maksudnya berterima itu tidak wajar gitu. Tidak tidak biasa. Jadi bentuk di pada kasus itu sebagai kata depan yang harus dipisah penulisannya. Mengapa harus diuji dengan me, mem, men, dan meng? Secara kebahasaan, bentuk-bentuk itu merupakan imbuhan penanda aktif yang bila dipasifkan menjadi awalan di. Yuk, kalimat aktif dan pasif, masih ingat ciri-cirinya? Kalau aktif itu ini, ciri-cirinya, awalannya ini. Tapi kalau pasif, di. Ya, kalimatnya. Jadi penanda aktif. Kalimatnya aktif kalau ada awalan ini. Jadi itu ya, rumus pertama, cara Anda ragu? Apakah di pada kata dibaca? Dibaca ini. Pada kata dibaca, ditulis terpisah atau digabung? Mari kita coba cara di atas. Coba ubah dengan imbuhan mem sehingga menjadi membaca. Diterima? Berterima? Masuk akal? Masuk kewajaran? Wajar. Membaca. Karena berterima. Berarti di pada dibaca harus ditulis serangkai atau digabung karena merupakan awalan. Lalu dengan cara yang sama coba ubah di pada kata di dapur menjadi medapur. Berterima? Tidak. Tentu saja hasil pengubahan seperti itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Medapur apa itu? Jadi ini berarti di pada kata di dapur adalah kata depan sehingga harus dipisahkan penulisannya dengan kata yang mengikuti. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Cara membedakan. Jadi ini awalan apa? Kata depan. Caranya begini. Ya, cek aja. Diuji dengan kata awalan me, mem, men, dan meng. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini
Cara membedakan ya sebenarnya. Ini keliru, harusnya cara membedakan. Nah, awalan, ini ciri yang lain. Di sebagai awalan, itu biasanya diikuti dengan kata kerja. Misal kata ini. Baca. Kata apa? Kata kerja. Kita kembali. Di sebagai kata depan diikuti dengan kata tempat dan waktu. Kita cek. Kata tempat, dapur. Dapur itu kata tempat. Ya, betul ya, kata tempat. Jadi begini. Di sebagai awalan biasanya diikuti dengan kata kerja. Selain kata membaca tadi, baca tadi, tulis misalnya. Ditulis bisa enggak diganti dengan menulis, ya, bukan mentulis, menulis. Kata depan itu kata tempat dan waktu. Meja, di meja. Meja itu sudah di situ berarti kata awalnya kata benda, tapi kalau ditambah kata di meja itu sudah berubah menjadi kata tempat. Itu perubahan yang namanya proses apa namanya dalam kebahasaan. Dan waktu, misal waktu sore, di sore ini berarti di-nya harus dipisah. Itu materi kita insya Allah yang terakhir. Nah, ini tugasnya mudah sekali. Saya tidak menyuruh Anda menulis ya dari contoh kebahasaan tadi. Saya ingin tahu bagaimana pengetahuan Anda setelah menerima materi ini. Maksudnya gini, karena ini materi sebenarnya sudah diulang-ulang. Bahkan nanti Anda ketika atau kalian mau kuliah, apalagi masuk bahasa Indonesia, itu dipelajari lagi. Karena sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya, di tingkat sekolah sebelumnya kalian sudah menerima. Nah, saya ingin tahu bagaimana pengetahuan Anda setelah menerima materi ini. Kalau Anda sudah pernah tahu atau ya sudah, bilang saja sudah tahu. Tapi setelah menerima materi ini bagaimana hasilnya? Atau bahkan ada yang ragu-ragu tentang pencerapan kata indra, atau bahkan tidak tahu sama sekali. Kemudian ada yang penggunaan kata di dan ke, kemudian yang kedua tadi KP, TS itu. Bagaimana hasilnya, hasil yang kalian terima. Nah, ya, nanti dijabarkan saja sepengetahuan kalian apa yang ada dalam pikiran kalian, dituangkan dalam bentuk tulisan, boleh langsung ketik atau diketik atau ditulis manual dan dikirim seperti biasa ke link pengumpulan tugas. Ini tugas sama ya, bukan berarti saya menyamaratakan kelas kalian ya. Jangan-jangan kelas 9 ada yang belum tahu materi ini. Maksudnya gitu ya. Alhamdulillah kita diingatkan kembali. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Jika ada komentar atau kritik pada penyampaian materi ini, silahkan komen di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti saya bisa langsung merespon, dan jika ada request bisa saya penuhi. Jika ada yang belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.